Selamat pagi Pak Fauzan. Selamat pagi Mbak Ika. Sehat semangat. Alhamdulillah. Selamat pagi Bu Karciem. Pagi Mbak Ika Dewi, tetap semangat. Iya, saya nanti memanggil Bu Karciem Bunda Kar, biar lebih akrab lagi ya. Oke. Manggil saya. Pak Netole. Saya panggil Pak Netole. Ya, terima kasih sudah hadir di studio Bantul TV. Nanti kita akan berbincang-bincang mengenai membahas tuntas COVID-19, cari strategi tangani pandemi. Karena kita hampir sudah setengah tahun, mulai dari bulan Maret hingga Agustus, kita berada pada situasi yang berbeda dari sebelumnya. Situasi pandemi COVID-19, di mana situasi ini menuntut kita untuk merubah kebiasaan, tatanan, dan semua hal akan berubah. Dan kebiasaan kehidupan kita sehari-hari pun berubah. Melihat data terakhir di Kabupaten Bantul per 13 Agustus tahun 2020, sudah terdapat 287 kasus konfirmasi COVID-19, 236 dinyatakan sembuh, alhamdulillah, 7 meninggal dan 44 masih diisolasi. Kita langsung ke Bunda Kar aja nih. Langkah-langkah apa aja sih ini Bun yang sudah dilakukan untuk menangani COVID-19 di tahun 2020 ini? Terima kasih Mbak Ika. Kita ketemuan COVID ini bulan Maret, awal Maret nih, saya ingat 9 Maret. Saat itu kami koordinasi di tingkat kabupaten ya. Yang pertama menyiapkan rumah sakit lapangan. Kita membentuk rumah sakit lapangan, menyiapkan shelter. Shelter ini ada 2. Shelter untuk pendatang, shelter untuk dulu dengan reaktif dan swab positif ya. Jadi kita ada dan juga melakukan rapid secara masif. Rapid ini kita lakukan untuk kepala jajaran OPD dan juga untuk pelaku perjalanan, untuk masyarakat umum, untuk tenaga kesehatan semua kita sasar, baik di puskesmas, dinas kesehatan maupun rumah sakit. Kemudian rapid untuk pemberi pelayanan di pemerintah daerah Kabupaten Bantul, pelayanan pada masyarakat. Selanjutnya, kita sekarang yang kita laksanakan screening swab. Screening swab itu kemarin sudah dilakukan juga untuk pelaku perjalanan, masyarakat umum, jajaran OPD, dan juga tenaga kesehatan. Kita tenaga kesehatan semuanya di screening dengan swab tadi. Kalau memang kita mau melakukan screening gitu kan, hasilnya pasti akan meningkat gitu. Iya. Nggak apa-apa nih di Bantul terlihat akan meningkat terus nggak ada penurunan gitu. Nggak masalah, karena memang bagi kami tenaga kesehatan, kita dilakukan swab itu juga untuk keamanan masyarakat Bantul. Karena masyarakat Bantul, keamanannya tenaga kesehatan maupun masyarakatnya, keamanan terhadap COVID ini terjamin. Karena kita memberi pelayanan sudah dilakukan screening. Jika kami swabnya negatif, lanjut bisa melaksanakan pelayanan. Jika kami positif, kami dilakukan pengobatan dan karantina, dan setelah itu kita melakukan pelayanan. Aman dulu gitu ya? Aman. Ya, kita harus aman dulu untuk mengamankan masyarakat. Kita sendiri harus aman dulu. Ya. Nggak apa-apa ya, mau tadi. Nggak masalah. Ya. Dan ini kami juga ini untuk jaminan kita dan masyarakat. Ya, kalau semua sudah ditemukan, insya Allah nanti lambat laun kita akan berkurang. Insya Allah, ya. Biar kita normal kembali gitu, kembali. Ya. Baik, dengan Pak Fauzan nih, pemilik wilayah di Wadah Camat Banguntapan, pemilik wilayah yang menjadi wilayah paling tinggi terpapar COVID-19. Saat ini sudah tercatat 64 kasus konfirmasi, 54 sembuh, alhamdulillah Bapak, 2 meninggal dan 8 dirawat. Penanganan
penanganan di Kecamatan Banguntapan sendiri seperti apa Pak? Kok bisa di Banguntapan itu tertinggi kasus COVID-19-nya? Karena kan saya juga di Banguntapan nih Pak. Nah, insya Allah saya sudah mematuhi kok peraturan. Apakah penyampaian informasinya kepada masyarakat itu kurang atau pendekatannya seperti apa? Atau mungkin hanya memperbanyak banner kan Pak di Banguntapan seperti apa? Oke, jadi terima kasih Mbak Eka. Jadi memang Banguntapan sampai seminggu yang lalu juara 1 gitu jumlah kasus yang di rumah sakit. Untuk total memang hari ini memang kita masih juara, tapi untuk yang kasus di rumah sakit hari ini kita tinggal 8, itu juara 3, juara bersama dengan Kasihan, sudah diselek oleh Kecamatan Sewon. Dan memang ini risiko daerah Banguntapan yang daerah urban yang dekat dengan kota. Jadi memang awal-awal kita itu terpapar, banyak yang terpapar itu karena memang faktor terpapar dari zona merah dari Jakarta. Jadi waktu itu adalah karena kasus jamaah tabligh sama yang dari Goa itu, kemudian juga karena kasus dari Indogrosir itu di awal-awal waktu itu. Memang untuk penanganannya memang untuk kaitannya dengan kesehatan sudah dengan puskesmas gitu. Kemudian kita penanganannya bagaimana? Karena waktu itu awal-awal pertama itu waktu itu masyarakat cukup mencekam gitu. Jadi ketika ada berita COVID itu masyarakat langsung panik. Sehingga untuk kasus pertama di Banguntapan itu kami betul-betul bisa menyimpan rapat ada kasus di Dusun Kalangan itu dari mulai dia gejala, sakit sampai sembuh itu Pak Dukuh saja tidak tahu. Jadi saking kita rapatnya untuk menjaga informasi jangan sampai panik. Cuman berjalannya waktu banyak yang terpapar itu ternyata masyarakat tidak mengindahkan protokol kesehatan. Jadi tidak pakai masker, terus tetap aja ngayal untuk tetap berkerumun. Akhirnya strategi yang waktu itu kita lakukan dengan menutup erat informasi COVID, kita ganti strategi. Ketika terjadi kasus justru kita blow up ke masyarakat, kita sampaikan secara cukup terbuka kepada warga. Jadi Pak Bulurah kita kasih tahu, Pak Dudukuh kita kasih tahu, Pak RT kita kasih tahu agar masyarakat tahu bahwa di situ ada kasus. Dengan begitu informasi menjadi lebih terbuka sehingga memang resikonya masyarakat akan jadi panik. Tapi ternyata meskipun ada beberapa kepanikan, tapi dengan keterbukaan informasi ini masyarakat menjadi lebih tahu. Hasilnya sekarang seperti ini, bahwa sekarang Banguntapan hari ini mulai ada penurunan ya, karena informasi-informasi yang kita sampaikan selalu ditunggu warga. Jadi mungkin tangan saya itu sampai kapalan ya, karena setiap ada perubahan kasus, ketika hari ini ada yang sembuh, ada yang positif, selalu kita update informasi di Banguntapan dan kita share ke semua stakeholder melalui media sosial yang kita punya, baik website, Facebook maupun status WA maupun di Instagram. Ya, berarti sudah melibatkan masyarakat ataupun pemerintah desa. Kalau share berita, share informasi itu mohon maaf diperkenankan nggak Pak? Atau apakah Pak dari Camat Banguntapan juga memberikan informasi nama atau alamat? Jadi dari, untuk kaitannya dengan pandemi, kaitannya dengan pandemi itu ada diskresi bahwa boleh diinformasikan identitas pasien kepada pemangku wilayah. Jadi memang tidak kita umumkan namanya siapa dan seterusnya, tapi nama itu kita share ke pemangku wilayah, jadi lurah, dukuh dan RT untuk kaitan seperti itu. Jadi kita sampaikan informasi itu. Kemudian karena di Banguntapan ini FRB-nya sangat bagus ya, sangat bagus sehingga selama ini informasi itu juga kita share ke FRB Desa, Forum Pengurangan Risiko Bencana, karena mereka yang nanti untuk ambil peran kaitannya dengan spraying. Ketika terjadi kasus langsung di spraying di lokasi rumah yang kena positif itu. Oh iya, karena kan ada sih Pak beberapa yang menyampaikan, warga biasa itu menyampaikan
informasi yang ada nama, ada alamat, dipesan berantai. Terkadang kita ditanya boleh nggak ITEN menyampaikan seperti itu di warga masyarakat, atau itu dari kewenangannya Bunda Kar? Sebetulnya kalau mama nggak boleh. Jadi informasi itu kadang-kadang juga bisa diterima oleh warga. Jadi misalnya seperti ini Mbak, si sakit itu sendiri yang menginformasikan warga. Iya. Jadi Bapak RT, mohon maaf saya terpapar, mohon doanya dan seterusnya. Jadi informasi si sakit itu tidak hanya dari saya. Jadi dari yang bersangkutan sendiri itu memang sudah menyampaikan ke warga. Ya. Sadar sendiri. Jadi tidak ada masalah. Iya. Kalau yang bersangkutan itu kita ya, kalau yang bersangkutan itu sadar, mereka akan menginformasikan sendiri Mbak Ika. Oh, siap. Iya. Banyak yang terjadi seperti itu. Untuk kategori sendiri usia rentan yang terpapar COVID-19 itu ada kategorinya enggak Bun? Ditahan dulu Bunda. Dijawab nanti setelah yang berikut ini.